Nah, mungkin kita lebih banyak kepada contoh-contoh ya secara kebijakan mungkin lebih tepatnya di Kementerian PAN ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari PAN. Mungkin kita coba memberikan contoh-contoh di dalam paparan ini. Baik, saya coba bacakan contoh yang pertama ya. Di sini ada namanya perawat Ana. Nah, perawat bernama Ana ya, berpendidikan profesi perawat saat ini atau saat mendaftar di SSCASN. Kemudian dia bekerja aktif di Puskesmas Arut Selatan di Kabupaten Kota Waringin Barat sejak September 2022. Nah, perawat Ana ini sebelumnya juga pada September 2020 sampai dengan Agustus 2022 sudah pernah bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kumai di kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat, tanpa pernah berhenti bekerja. Perawat Ana melamar pada formasi perawat ahli pertama di RSUD Sultan Imaduddin Pangkalanbun, Kota Waringin Barat. Nah, kalau secara persyaratannya ya, dia sudah memenuhi, kalau dari status dia aktif bekerja saat mendaftar, jadi terpenuhi. Kemudian persyaratan lainnya adalah pengalaman kerja harus berturut-turut ya. Kalau di sini pengalaman kerja kumulatifnya di 2 puskesmas dalam satu instansi yang sama. Nah, dia berturut-turut di sini. Yang pertama di Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian disambung berikutnya di kabupaten di instansi yang sama ya selama 3 tahun dan tidak pernah terputus. Syaratnya tidak pernah terputus meskipun dia beda vaskes. Kalau tahun lalu kita harus di vaskes yang sama untuk mendapatkan afirmasi, tetapi saat ini di ketentuan yang baru selama non ASN ini ya, nakes non ASN ini dia melamar di dalam satu kabupaten yang sama atau satu kota yang sama atau kalau di kementerian yang sama, maka dia berhak untuk bisa mendaftar di dalam formasi khusus. Ya, kemudian dia melamar pada RSUD Sultan Imaduddin milik Kabupaten Kota Waringin Barat. Perawat Ana dapat melamar formasi khusus di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi intinya selama tadi ya satu instansi atau satu kepemilikan ya, maka dia bisa diperlakukan sebagai formasi khusus. Kemudian contoh berikutnya bidan bela ya, dia berpendidikan di 3 kebidanan saat ini atau saat mendaftar di SSCASN dan bekerja di Puskesmas Laladon Kota Bogor sejak Maret 2023. Sebelumnya juga dia pernah bekerja dari Maret 2022 sampai dengan Februari 2023 sebagai bidan di Puskesmas Pasir Mulia Kota Bogor. Nah, pada Agustus 2021 sampai Februari 2022, bidan bela didayagunakan sebagai bidan relawan COVID-19 di RSUD Kota Bogor. Dan saat ini bidan bela melamar pada formasi bidan terampil di Puskesmas Laladon Kota Bogor. Nah, ini persyaratan yang dipenuhi ya. Yang pertama adalah dia aktif bekerja saat mendaftar. Jadi harus aktif non ASN tersebut ya. Kemudian secara kumulatif di 2 puskesmas yang pernah dia bekerja dan di RSUD adalah totalnya 2 tahun dan tidak pernah terputus meskipun secara jenis pasienkesnya berbeda ya. Sebelumnya di puskesmas, kemudian berikutnya di rumah sakit umum daerah, tetapi selama di dalam satu kepemilikan yang sama atau satu instansi yang sama dalam hal ini Kota Bogor, maka dia bisa memenuhi kriteria ini. Kemudian melamar pada Puskesmas Laladon milik Kota Bogor. Nah, berarti bidan bela ini dapat melamar di formasi khusus di Kota Bogor karena masih di dalam satu instansi yaitu di Kota Bogor. Kemudian ini untuk memperjelas juga kita tampilkan di contoh ketiga ya. Ini ada Run ya. Dia merupakan ATLM berpendidikan D4 ya. Saat ini atau saat mendaftar bekerja aktif sebagai tenaga sukarelawan di Puskesmas Pile, Kabupaten Pulau Morotai sejak Juni 2023. Sebelumnya juga dia telah bekerja sebagai peserta Nusantara Sehat, juga sebagai ATLM sebagai
di Puskesmas Daruba ya, Kabupaten Pulau Morotai. Ini juga sama ya, di dalam kabupaten yang sama ya, tanpa pernah berhenti bekerja. Nah, ATLM Harun ini melamar pada formasi penata laboratorium kesehatan ahli pertama di Puskesmas Tile Kabupaten Pulau Morotai. Nah, ini secara persyaratan dia masih aktif saat mendaftar. Kemudian pengalaman kerjanya secara kumulatif di 2 puskesmas dalam satu instansi yang sama, dalam hal ini Kabupaten Pulau Morotai, adalah selama 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah terputus. Jadi ini terpenuhi syarat untuk bisa mendaftar ya di dalam formasi khusus. Kemudian dia melamar pada Puskesmas Tile. Nah, ini milik Kabupaten Pulau Morotai. Nah, maka ATLA Harun ini dapat melamar di formasi khusus di Kabupaten Pulau Morotai. Nah, ini juga sama yang di contoh keempat ya, ini ada seorang dokter bernama Intan yang mempunyai pendidikan profesi dokter. Saat ini atau saat mendaftar di SSCSN masih bekerja aktif sebagai dokter kontrak di Puskesmas Muara Tembesi ya, Kabupaten Batanghari sejak Agustus tahun 2022. Sebelumnya dia juga pernah menjadi dokter internship ya dari tahun 2021 sampai dengan Juli 2022 di Puskesmas Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Dan ini juga tanpa berhenti ya. Jadi itu kuncinya. Jadi harus tidak boleh jeda. Jadi harus berturut-turut dia bekerja di dalam satu instansi yang sama. Nah, dokter Intan ini melamar pada formasi dokter di Puskesmas Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari. Jadi secara persyaratan juga sama, dia statusnya masih aktif bekerja saat mendaftar. Kemudian pengalaman kerjanya kumulatif di satu puskesmas sebagai dokter internship dan sebagai dokter kontrak. Jadi dia selama bekerja sebagai dokter intensif maupun sebagai dokter kontrak ini diakumulasi ya. Nah, ini akumulasinya juga sama 2 tahun dan tidak pernah terputus. Maka ini memenuhi persyaratan. Kemudian dia melamar pada Puskesmas Kabupaten Muara Tembesi milik Kabupaten Batanghari. Nah, pengalaman dokter, nah ini clue-nya juga nih, pengalaman kerja sebagai dokter internship selama 1 tahun ini dapat dihitung sebagai pengalaman kerja. Ya, nah, ini alhamdulillah nih di tahun ini kita bisa pengalaman kerja sebagai dokter internship diakomodir ya. Kemudian Dokter Intan dapat melamar formasi khusus di Kabupaten Batanghari karena dia secara persyaratan statusnya terpenuhi, masih aktif, kemudian pengalaman kerjanya sudah secara kumulatif 2 tahun, minimal 2 tahun dan tidak pernah terputus di dalam satu instansi yang sama ya, dalam hal Kabupaten Batanghari juga terpenuhi. Kemudian juga dia melamarnya pada Puskesmas Kabupaten Muara Tembesi, ini juga di Kabupaten Batanghari. Jadi Dokter Intan ini dapat melamar di formasi khusus di Kabupaten Batanghari.